Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ganis? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal, sebagian mengatakan di bulan Rajab, dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadan. Akan tetapi yang masyhur, Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Ini adalah peristiwa besar dalam Islam, bukan peristiwa kecil. Dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah di-Isra Mi'rajkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini ada penyebabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi disakiti oleh mereka. Akan tetapi karena di sekitar Nabi ada orang-orang yang menyayangi Nabi, maka dakwah Nabi walau sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang yang senantiasa mendukung Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, paman Nabi, dan Khadijah, istri Nabi. Tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani menyakiti Rasul. Bahkan orang yang derajatnya paling rendah di antara mereka saja berani meletakkan tanah di kepala Nabi. 2 bulan setelah Abu Thalib meninggal, rupanya Khadijah, istri tercinta Nabi, meninggal juga. Subhanallah. Makanya tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan, karena Rasul ditinggal oleh manusia yang paling berjasa dalam dakwah beliau. Abu Thalib adalah paman yang telah berjasa menjaga Rasul sejak usia 8 tahun hingga menikah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah mendapat penentangan dan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, sang paman selalu berada di garda terdepan menjadi pelindung beliau. Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah. Ia juga seorang pemimpin suku Quraisy yang disegani dan dihormati. Jasa dan kasih sayang dari sang paman ini membuat Rasul sangat sedih saat ditinggalkan. Sedangkan Khadijah radhiyallahu an adalah seorang istri yang amat Nabi cintai, yang setia mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Beliau adalah seorang wanita bangsawan yang rela memberikan apa saja untuk mendukung dakwah Rasul. Posisi Khadijah di hati Rasul tidak ada yang menggantikan. Wafatnya Khadijah juga membuat Rasul sangat sedih dan kehilangan. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Yusuf, seolah-olah Allah ingin menghibur Rasul, sebagaimana dulu Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh pedagang dan dijual sebagai budak ke Mesir, sempat difitnah dan dipenjara, dan berakhir dengan Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Turunnya surat Yusuf ini menenangkan hati Rasul. Bagaimana Nabi Yusuf tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang penuh terjal. Dari situlah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari area untuk berdakwah ke tempat yang baru, karena
di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Maka Nabi berjalan kaki sejauh 60 mil menuju Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, rupanya ujian kedua menimpa Rasul. Karena orang-orang Taif juga kurang lebih sama dengan orang-orang Mekah. Bahkan pembesar mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul Allah mengutus engkau menjadi nabi, akan kurobek itu kiswah Ka'bah." Saking tidak percayanya kepada Nabi. Sebagian lagi mengatakan, "Mengapa Allah mengutusmu? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, Abu Sufyan, bukankah mereka lebih berhak menjadi rasul dibandingkan dirimu? Siapa dirimu?" Intinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak di sini. Mereka bukan hanya menolak, mereka sampai dengan tega, dengan kejam melempari batu. Rasulullah dilempari terus sejauh 3 mil sampai Rasul keluar dari Taif. Akibat pengusiran keras itu, Rasulullah mengalami luka yang cukup serius. Kaki beliau mengeluarkan darah hingga lengket mengenai sandal beliau. Namun meskipun Rasul mendapatkan banyak tekanan dan penolakan, Masya Allah, hati beliau sangat mulia. Beliau tidak putus asa, beliau tidak mengutuk orang-orang yang sudah kejam terhadap beliau. Bahkan beliau mendoakan kaumnya agar senantiasa diberi hidayah oleh Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, Nabi mengalami kebingungan lagi. Mau kemana? Kembali ke Mekah. Orang Mekah sudah menolak. Di Taif apalagi? Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Suatu ketika Rasul sholat di sebuah kebun kurma. Datang rombongan jin dari Yaman. Mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi. Karena sangat indah, kemudian mereka beriman kepada Allah. Pada akhirnya mereka pulang ke Yaman, kemudian berdakwah kepada para jin di Yaman, maka ribuan jin masuk Islam. Masya Allah, tidak manusia, jin ada. Setelah itu Nabi mencari perlindungan dan akhirnya berhasil kembali ke Mekah dengan hati yang sepi. Sampai Allah berfirman, "Sesungguhnya kami tahu ya Muhammad, hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu." Maka ketika Rasulullah hampir putus asa, saat malam hari ketika beliau tertidur, datang Jibril dari langit menembus atap rumah Rasul. Jibril mengatakan, "Bangun ya Muhammad." Maka Nabi bangun. Di situ ada 2 malaikat yang tiba-tiba membelah dada Nabi Muhammad SAW, mengambil jantungnya. Kemudian jantung tersebut diletakkan pada bejana emas dari surga. Dicucinya dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan iman dan hikmah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasad Rasul. Inilah pembelahan dada kedua. Yang pertama adalah dahulu ketika Rasul masih kecil dalam pangkuan ibu susunya Halimah Sya'diyah. Lalu kenapa Nabi dibelah dadanya kembali, disucikan jantungnya? Ada apa ini? Rupanya Rasul dipersiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa yang besar yang akan dikenang oleh sejarah umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar,
maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya beliau mampu mengambil pelajaran dari apa yang akan diperlihatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya buraq. Buraq ini adalah tunggangan para nabi. Buraq lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dari keledai. Memiliki perawakan yang panjang dan berwarna putih. Kalau datang pada malam hari, dia bercahaya. Dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menunggangi buraq gelisah bergerak ke sana kemari. Ibaratnya kita kalau mau naik kuda yang sama sekali belum pernah kita tunggangi, pasti kuda itu juga gelisah. Sehingga malaikat Jibril marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, wallahi tidaklah ada orang yang menunggangimu yang lebih mulia daripada dia." Baru setelah itu buraq tenang. Maka Nabi mulai perjalanan Isra Mi'rajnya. Nabi naik kemudian melesat bersama Jibril menuju Palestina. Alhamdulillah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Dan di cerita ini Rasulullah mengajarkan kita agar kita selalu kuat, tabah dan sabar menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hidup. Apabila kita merasa lemah menghadapinya, hendaklah adukan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Di balik setiap ujian pasti ada hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.